Ketemu lagi teman Bilik, bersama saya Muhammadun dari Bilik Demokrasi KPU Kabupaten Jepara. Setelah lama tak berjumpa ya, terlalu lama ini tidak ketemu dengan teman pemilih, ini kami kedatangan tamu-tamu istimewa. Ini ada dari mahasiswa sisi kanan saya. Di sini ada teman-teman pelajar ada dari madrasah aliyah swasta, ada madrasah aliyah negeri. Siapa mereka ini? Nah, nanti saya jelaskan. KPU Kabupaten Jepara mulai tanggal 28 November lalu sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 mengumumkan pendaftaran lomba menulis artikel atau opini terkait kepemiluan. Nah, jumlah yang mengikuti atau berpartisipasi di lomba ini ternyata cukup banyak. Total ada 158 naskah. Itu rinciannya yang dari SMA, SMK, dan madrasah aliyah itu ada 74 naskah. Kalau yang dari teman-teman mahasiswa lebih banyak lagi, ada 84 naskah. Nah, dari naskah-naskah itu kemudian dinilai oleh juri, ya, jurinya dari Pak Subhan Juri, pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Jepara 2 periode, dan beliau itu mantan jurnalis, ya, penulis juga. Kemudian yang kedua Mas Budi Santoso. Mas Budi Santoso itu ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Jepara. Hanya juri ini betul-betul kombinasi antara jurnalis dan penyelenggara pemilu, sehingga teman-teman tidak perlu meragukan kompetensi mereka karena sudah dinilai, hasilnya sudah final tanggal 24 Desember. Nah, temanya itu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi KPU ingin ngerti nih dari teman-teman semua, teman pemilih nih ya, bagaimana sih gagasan, ide atau opini lah dari teman-teman terkait pemilu 2024 dengan tema pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Kadang kan orang itu menyampaikan soal kepemiluan itu di media sosial dalam bentuk tweet, dalam bentuk cuitan atau status, postingan dan lain-lain. Nah, ini teman-teman ini mengunggahnya dalam bentuk tulisan. Jadi tulisan yang tertata sesuai dengan ejaan yang benar, kemudian runtut, ilmiah, dan sebagainya. Nah, saya mulai dari siapa ini? Ingin tahu juga ini, sebetulnya 6 ya, tetapi tadi Mbak Mutiara kurang sehat sehingga izin pulang. Hari ini juga ada penyerahan hadiah, jadi setelah penyerahan hadiah ada di sini. Nah, ini yang dari mahasiswa. Nanti saya akan tanya sepintas saja, misalnya ini ke Mbak Milva, apa sih poin pokok yang jadi gagasan Mbak Milva dalam tulisan itu? Apa Mbak Milva? Kalau saya tuh maunya di masyarakatnya itu sebagai poin utama dalam tidak ada di dalam pemilu itu tidak adanya pertikaian, agar menjadikan integrasi yang baik. Tapi tidak ada hasut menghasut. Mbak Milva itu sudah jadi pemilih ya? Iya. Jadi sudah punya hak pilih sejak pemilu 2019. Jadi bukan pemilih pemula ini ya. Tapi ini akan menjadi pemilih yang kedua nanti ya di 2024. Emang punya pengalaman juga bahwa di pemilu itu kadang-kadang ada gesekan-gesekannya gitu ya? Kadang kan kayak ada berita dari poin A, enggak poin A ya, Salon A. Ya, salon A, misal ini ada yang bilang kayak itu kayak gini, artinya dia nggak percaya mau memecahkan itu, terus ya enggak, ini tuh kan adanya pertikaian, jadi nanti menghasilkan bahwa itu nanti akhirnya nggak sportif. Tapi di mata Milva atau sebagai anak muda, hal seperti itu nggak sehat sebetulnya ya. Iya, Bikin juga bikin anak muda jadi saya juga kayak pemilu tuh enggak
nggak tertarik banget kayak gitu. Benar. Kalau isinya seperti itu. Kayak gitu saya nggak tertarik. Tapi kalau dalam ya, ini kayak opini kayak gitu sih lebih tertarik. Cuma kalau emosional, nanti malah jadi nggak terkontrol. Oke, Mbak Wilfa, berarti memang ada satu pemahaman dari Mbak Wilfa bahwa demokrasi atau dalam hal ini pemilu itu dijalankan bahwa untuk berekspresi ya, tetapi tidak harus ada pertikaian. Sekarang saya geser ke Mas Rasa yang dari tadi. Ini Mbak Wilfa ini dari Unisnu ya, fakultasnya Saintek ya. Sekarang Mas Rasya juga dari Saintek Unisnu ya Mas ya. Apa sih judulnya? Masih ingat ya? Atau poin pokoknya apa itu ya? Judulnya itu pemilu sebagai pilar utama integrasi bangsa, memperkuat kebinekaan untuk masa depan yang lebih cemerlang. Gimana itu Mas Rasya, poin-poin pokoknya? Kalau saya lihat di tulisan saya baca ya, tulisan Mas Rasya itu pemilu itu ruang belajar, ruang untuk edukasi masyarakat begitu ya. Jadi sematang-matangnya masyarakat kalau di pemilu bisa saja tergoda untuk melakukan yang lain. Maka disinilah ujian begitu ya Mas Rasya. Yang Mas Rasya tulis itu di bagian akhir kalau saya baca itu menarik ya. Pemilu tidak sekadar memilih pemimpin ya, lalu memilih apa Mas? Memilih untuk bersatu, itu ya. Kemudian pemilu itu juga Indonesia itu bukan hanya sekadar negara ya, tapi juga rumah kita. Maksudnya apa itu? Jadi kalau rumah kita harus tenang gitu ya, tidak ada pertikaiannya. Tidak ada rusak-rusaknya, perpecahan tidak ada. Karena rumah itu filosofinya tempat kita istirahat kembali. Jadi masalah saya ini di bagian ujung menarik nih tulisannya. Pemilu itu bukan sekedar tentang memilih pemimpin, tetapi juga memilih untuk bersatu, memilih untuk bersama, dan memilih untuk memperkuat fondasi kebinekaan. Dan di sini Mas Rasa di dalam tulisan itu sudah kodratnya bahwa di dalam demokrasi itu pasti ada perbedaan. Bagaimana menerima perbedaan kebinekaan itu, gitu ya Mas Rasa ya. Mas Rasa sudah pernah memilih belum? Ini yang pertama, grogi nggak nanti memilih? Sudah kenal calon-calon yang akan dimilih? Sudah ya. Tetapi untuk menentukan pilihan masih nanti. Masih nanti. Masih akan melihat lagi. Biasanya Mas Rasa mau melihat apanya kayak gitu? Visi-misinya ya. Apalagi misalnya bisa rekam, itu penting ya. Ini nyatanya dari mana kayak gitu? Dari media ya, internet gitu ya. Kalau anak-anak muda tuh kalau mau nyari informasi memang selalu dari media massa ya. Tapi kalau ketemu langsung dengan calon gitu juga nggak apa-apa kan? Nah, ini masa kampanye, pertama punya kesempatan tanya-tanya. Oke Mas Rasya ya, menarik sekali apa yang ditulis Mas Rasya ini tentang kebinekaan. Harus disadari oleh kita semua bahwa bangsa ini bineka, kemudian ada hajat pemilu, maka kebinekaan itu harus dilakukan. Sebab potensinya kalau enggak bisa rusak juga ya, harus dilawan. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa Mas? Bersama ya. Bersama ya. Oke, sekarang saya geser ke Nisa ya. Nis, kamu apa ini Nis? Temanya ini. Coba ya judulnya apa? Mbak Nisa sebenarnya, Mbak Nisa itu dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bambu ya. Jepara ya. Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara. Ya, silakan disampaikan Mbak Nisa. Pada pemeriksaan ini saya mengambil judul ya peran generasi muda sebagai proses konsolidasi demokrasi dan integrasi bangsa. Konsolidasi demokrasi. Gimana sih poin-poinnya Mbak Nisa? Poin-poin yang paling penting di sini tuh peran kita Pak generasi muda ini tuh harus partisipasi aktif kita dalam pemilu. Tak boleh cuek gitu ya? Iya, yang paling penting itu harus nyoblos. Jangan sampai golput ini jangan.
Kenapa harus coblos? Misalkan saja ketika ada pemilihan, kekurangan satu suara, padahal satu suara itu dari kita, apa nggak kecewa kita dari, padahal visi misi yang kita mau coblos itu sangat sesuai gitu dengan keadaan sekarang. Jadi penting ya Pak. Iya. Pak Nisa punya gagasan lain selain partisipasi di dalam pemilu itu nyoblos, apa hal yang bisa dilakukan anak-anak muda sekarang misalnya? Di lingkungan Jepara sendiri, Iya. di lingkungan sekolah itu kita bisa membentuk sebuah forum, seminar mengenai tentang kepemiluan, terus kemudian kepemerintahan, terus apa namanya itu kepemimpinan itu perlu sekali. Berarti ini arahnya ke pengetahuan itu Iya. memang penting ya. Jadi orang sebelum nyoblos itu sudah didahului dengan pengetahuan sekaligus pemahaman saya kira ya, sekaligus pemahaman. Sebab enggak nanti potensinya nyoblosnya ngikut-ngikut gitu ya, dan secara mutu itu menjadi kurang. Jadi poin yang disampaikan Mbak Nisa itu inilah waktunya anak muda untuk bangkit berpartisipasi, menunjukkan perannya, tidak hanya sekedar nyoblos tapi aktif mulai sekarang, forum-forum diskusi ada lagi Mbak Nisa. Kemudian kita ini generasi muda yang aktif melalui media sosial. Jadi sebaiknya ketika kita mendapatkan informasi yang kurang tepat lah ibaratnya atau hoax, kita sebaiknya tuh menanggapi itu dengan menyebarkan melalui media sosial supaya teman-teman kita yang belum mengetahui itu bisa tertarik, kemudian bisa mengikuti apa yang kita sampaikan dengan menurut kebenaran itu. Karena sejatinya ini kebanyakan masyarakat yang memang sudah dulu itu menganggap generasi muda ini masih apatis terhadap politik, masih terima nggak? Enggak apa? Nggak terima ya? Enggak. Jadi sebetulnya anak muda itu banyak yang terlibat aktif juga, nggak pasif, nggak cuek amat. Sebetulnya anak muda itu pernah nggak sih baca berita politik misalnya? Berita informasi masih minim ya? Masih minim ya. Karena sama berita apa itu? Salah sama berita hoax. Gitu ya. Nah, itu menurut Mbak Nisa kurang perlu apa namanya masa pemilu diperbaiki ya. Artinya tidak boleh menjaga jarak. Sepenting apa sih pemilu menurut Mbak Nisa? Karena ketika demokrasi sendiri bisa dikatakan utuh ketika kita ini didengarkan oleh pihak pemerintah, saran kita, masukan kita itu didengarkan. Sehingga sangat penting karena generasi muda ini membawa ide-ide kreatif. Kemudian dengan adanya pemilu, ketika para pemerintah terus pihak pemilu ini mendengarkan masukan kita, itu akan lebih berkembang lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu ya, jadi pemirsa dan teman pemilih semua yang disampaikan Nisa bahwa sebetulnya anak muda itu tidak semuanya apatis politik ya. Tidak semuanya juga ternyata juga tahu urgensi pemilu, pentingnya pemilu. Salah satu yang tadi disampaikan bahwa teman-teman yang masih muda-muda ini juga punya peran untuk menyampaikan aspirasi, mengubah keadaan, berperan langsung kepada. Oke Mbak Nisa, saya geser ke Mas Sofi, nanti bisa dilanjut ngobrolnya. Gimana Mas Sofi, yang poin pokok yang Mas Sofi tulis? Mas Sofi ini dari Madrasah Aliyah Maslakul Huda ya, Maftahul Huda desa Maftahul Falah desa Sinanggul ya, Kecamatan Longgo ya. Silakan Mas Sofi, poin pokoknya saja. Jadi poin pokok yang saya tulis dari dulu kan, judul saya kan ini pemilu dan integrasi bangsa menciptakan harmoni dan kesatuan dalam demokrasi. Nah, poin pokok saya ini saya tekankan kepada para remaja. Jadi harapan saya remaja di tahun 2024 ini, saya harap itu bisa lebih baik daripada para remaja-remaja. Kan dari Mbak ini kan ada yang masyarakat yang melakukan pertikaian, ada yang saling menghina, saling menjatuhkan. Maka di tahun 2024 ini generasi emas yang remaja, generasi emas muda remaja ini harus lebih bisa mengurangi rasa fanatisme yang terlalu berlebihan, saling menjatuhkan dan saling mengejek, itu harus dihilang. Jadi menjadi pemilih yang rasional, yang tenang, tidak semata-mata fanatik. Saya kira ada banyak harapan ini dari apa yang disampaikan Mas Sofi.
Mas Sofi juga merasa bahwa selama ini ada hal yang kurang beres begitu di media sosial lah, paling tidak yang tampak begitu ya. Dan bagi Mas Sofi itu melihatnya bagaimana? Saya melihatnya kok bisa ya orang-orang pada melakukan hal yang seperti itu. Dan yang mau anak muda lakukan apa? Iya. Kenapa nggak timbul pola pikir pengen jadi seseorang yang lebih baik agar tidak maju dan hilang dari ada rasa Mikirnya sudah mikir bangsa ya sekitarnya, bukan mikir sentimen-sentimen personal atau individu ya. Karena tetapi bahwa politik itu ada tarik menariknya di situ. ya. Tarik menariknya di situ. Jadi yang dia suka berarti benar semua, yang dia tidak suka salah semua. Nah ini sebetulnya dibaca oleh anak muda sebagai sesuatu yang tidak sehat ya Mas ya. Artinya kalau generasi yang lebih dulu mungkin ini juga perlu juga perlu koreksi misalnya ya, karena ada generasi harapan yang sebetulnya ingin oksigen demokrasinya bersih gitu ya, yang dihirup itu bersih, oksigennya bersih sehingga sehat nanti. Jadi kayak menghasut atau merendahkan kelompok lain, calon lain, tim lain itu termasuk polusi ya. Iya. Polusi itu Mas Sofi ya. Jadi poin pokoknya di sini memang kalau dilihat dari tulisannya Mas Sofi itu bagaimana pemilu ini bisa merepresentasikan kedaulatan rakyat, kedaulatan pemilih. Jadi pemilih itu betul-betul saat menentukan pilihan itu bukan karena uang, bukan karena macam-macam, tapi betul-betul karena pertimbangan nasional tadi yang fanatis itu. Karena fanatis biasanya emosional ya Mas ya. Seperti kalau nonton bola tapi kan ada emosinya ya Ria. Kalau nggak menarik malah ya nggak menarik. Tapi tetap harus tenang, rasionalnya tetap. Oh ternyata di dalam sepak bola juga setelah selesai mereka juga saling Oke, sekarang saya geser ke Mas Jilani. Mas Jilani apa ini? Mas Jilani dari Madrasah Aliyah Matolikul Huda, Desa Poso, Kecamatan Cangaan ya Mas ya? Iya. Juga sudah punya hak pilih ya? Sudah. Fik ini semuanya sudah punya hak pilih, jadi nanti akan memilih. Jadi opini-opininya betul-betul opini pemilih ini, bukan opini anak muda yang belum punya hak pilih ya. Jadi ini orisinil. Mereka sudah menuangkan di dalam tulisan. Tulisan ini juga nanti akan kami susun di dalam website kami di KPU sebagai bentuk apresiasi kami. Dan ini akan mereka sampaikan. Gimana Mas Jilan, poin pokoknya Mas? Sebelum saya menjelaskan topik saya, jadi saya ingin menjelaskan tentang pemilu dulu. Nah, pemilu itu menurut Undang-Undang tahun 2017 itu kan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPD dan lainnya itu kan. Presiden, itu presiden. Iya, itu secara langsung, umum, bebas atau bersingkat itu judi luber. Nah, di situ itu kan atas ideologi berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, di bawah kaki Pancasila itu sendiri itu kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bukan berarti pemilu itu dapat menciptakan reintegrasi, tapi pemilu itu bisa menjadikan integrasi karena menggunakan ideologi Pancasila. Nah, seperti yang dikatakan bahwa pemilu itu memang benar-benar bisa menyatukan bangsa, bukan memperpanjang konflik-konflik kita. Jadi bisa jadi pemilu itu ada dikarenakan Indonesia itu negara demokrasi. Ya, iya. Jadi negara demokrasi itu selalu identik dengan pemilu. Demokrasinya demokrasi Pancasila. Pancasila itu ada unsur kebinekaan. Maksudnya Mas Dila saya kira tadi itu ya kebinekaan. Dan kalau sudah Pancasila, kalau temanya yang disampaikan jadi integrasi, berarti di sila keberapa itu Mas? Persatuan Indonesia ya. Oke, dilanjut Mas. Tadi yang itu penjelasan soal pemilu ya. Memang itu ada di
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, Iya. Undang-Undang Pemilu. Nomor 1. Ya, sarana untuk memilih sarana kedaulatan rakyat ya. Oke, lanjut Mas. Jadi di situ semakin rakyat memilih itu akan mengakibatkan perbedaan pendapat. Nah, jadi kubu A dan kubu B itu saling berbeda pendapat. Nah, di situ yang A itu saling cekcok antara yang A dan B. Misalnya A, oh yang ini baik, menganggap pilihannya baik. Yang B menganggap pilihannya juga baik. Nah, di situ. Nah, yang B itu bisa jadi menggunakan konflik negatif. Konflik negatif. Maaf, kampanye negatif. Kampanye negatif itu kan menyerang kelemahan. Nah, jadi yang B itu bisa menggunakan kampanye negatif itu untuk menurunkan yang A. Nah, dampak positifnya, yang A bila dapat membela diri, di situ dia akan mendapatkan suara yang lebih banyak lagi. Di situ, jadi permainan politiknya lanjut. Itu ya. Itu apa? Gimmick gitu ya. Lebih seperti itu. Tapi sebagai pemilih melihat fenomena-fenomena seperti itu gimana Mas? Kalau melihat misalnya fenomena debat misalnya, fenomena debat capres cawapres. Nah, ini kan mau ada lagi nih nanti. Nah, gimana? Nah, kalau seperti itu tuh sepertinya bisa menghasilkan politik polarisasi. Nah, jadi nanti akan terjadi pembagian antara kedua pihak. Yang satu pihak A, yang satu pihak B. Nah, itu akan menjadi salah satu sebuah konflik yang dapat berakibat reintegrasi bangsa. Jadi tetapi bahwa dalam pemilu pilihan beda itu kan lazim ya, selalu ada ya. Cuman yang disoroti konfliknya tadi, tingkat intensitasnya. Argumen dilawan argumen, tapi Nah, argumen dilawan ini kata kuncinya. Nah, dia boleh ada perbedaan, tapi kalau itu ruangnya adalah ruang argumen, bukan ruang hinaan, bukan ruang pelecehan, bukan ruang fitnah juga. Ruang argumen. Jadi, saya kalau melihat Mas Rasa terus pecah konsentrasi saya dengan penyerang sayap Kroasia ya. Kroasia. Tak tunjukkan Mas gembalanya dari pemain sepak bola Kroasia. Coba saya kembali ke Mbak Milva ya, Mbak Milva. Apa sih harapan Mbak Milva untuk pemilu 2024 sebelum nanti kita ke ujung pembicaraannya? Harapannya untuk pemilu 2024 lebih tanpa ada itu Akses ya. Jujur pokoknya dari gitu. Jadi asas pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu betul-betul terwujud ya. Kalau itu terwujud menjadi masyarakat menjadi tidak terpecah-pecah. Mas Rasa harapannya apa Mas untuk pemilu 2024? Semoga untuk pemilu ke depan itu Mas Rasa sendiri dulu harapannya nanti tidak hanya pemilunya ya, Mas Rasa nanti misalnya bisa memilih pemimpin yang bagaimana gitu. jadi milih pemimpin yang visi misinya itu bagus, Sesuai yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya geser ke Mbak Nisa. Mbak, harapannya untuk pemilu 2024. Betul Pak, karena harus nyata kerjanya. Terus harapan dari pribadi diri saya itu tidak ada masalah, tidak ada biar bersatu. Mungkin dari diri saya sendiri ini berharap sekali generasi muda kedepannya akan diberikan ruang supaya kita dapat menuangkan ide pikiran kita lebih banyak lagi karena memang Ada yang merasa tersumbat nggak? Berarti ada merasa kayak ekspresi anak muda di dunia ini itu ada yang masih belum lost gitu ya? Masih ada ya? Itu caranya gimana? kalau menurut saya nih Pak pribadi perlu disandar kalau tidak pas. Kita itu perlu diberikan ruang, misal Pak nanti pemerintah atau KPU sendiri memberikan ruang kepada misal minimal satulah dari setiap sekolah itu kita diperkenalkan lebih jauh mengenai pemilu,
verifikasi politik. Iya, kita diberikan kesempatan untuk muncul langsung gitu. Supaya setidaknya, oh ini loh pemilu yang kasihnya tuh kayak gini. Usianya sudah 17 tahun belum? Sudah. Sudah punya KTP? Sudah. Sudah bisa jadi KPPS sebetulnya. Kalau partisipasi itu kan bisa sebagai pemilih yang baik, yang cerdas, bisa sebagai penyelenggara, juga bisa sebagai peserta pemilu. Ya. Peserta pemilu berarti para calon itu juga punya kontribusi juga berpartisipasi. Artinya seperti yang disampaikan Mbak Nusa, kalau nggak salah di sekolahnya sudah pernah ada ya, cuman belum 2 kali kalau nggak salah ya. Jadi ikut ya teman-teman. Belum salah ya. Gitu. Ya, oke. Yang poin pokok dari Mbak Nisa harapannya adalah ruang yang lebih luas, akses yang lebih luas oleh generasi muda terhadap proses pemilu. Oke, Mas Sofi sekarang harapannya pemilu 2024. Harapan saya untuk pemilu 2024 ini cukup simpel. Pemilih boleh saling jadukan Jangan. karena ini negara demokrasi, jadi boleh lah milih A, milih B, milih C, milih D, asalkan jangan menjadi. Jangan saling menjatuhkan ya, sesuai pilihan masing-masing. Apa yang disampaikan Mas ini juga, Mas Sofi itu juga sesuai dengan apa yang ditulis memang. Jadi memang integrasi itu tidak boleh dikorbankan, tidak boleh gara-gara beda pilihan. Sekarang Mas Dila, harapannya Harapan Mas. saya ada 3. Yang pertama untuk pihak penyelenggara. Nah ini harus dipertekankan dalam pelaksanaannya, mulai dari transparansi agar rakyat itu percaya. Kalau rakyat tidak percaya terhadap penyelenggara, nah itu kan bisa terjadi reintegrasi juga antara pemerintah dan rakyat. Nah yang kedua itu pada pencalon, paslon. Nah di situ jangan sampai ada politik polarisasi, politik Sarang, saya yang negatif itu lah. Terus untuk kami sendiri pemilih, itu kita harus benar-benar melihat bangsa kita akan ke arah mana. Jadi kita nggak boleh terus diam, kita harus bergerak, terus maju. Itu yang disampaikan Mas Dila itu sudah menyangkut ekosistem pemilu itu. Tidak kena semua. Penyelenggaranya harus oke, pemilihnya juga oke, pesertanya juga oke. Oke itu maksudnya apa? Oke itu berintegritas ya, sesuai dengan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kalau masyarakat itu tahu, ya, kalau tadi kita lihat kan masyarakat itu tahu, pemahamannya menjadi paham arah bangsa ini mau kemana. Itulah yang akan menjamin mutu demokrasi. Saya kira menarik ya perbincangan kita dengan teman-teman yang berpartisipasi di dalam lomba menulis ini ya. Artinya ini memang teman-teman betul-betul menghayati apa yang ditulis, apa yang menjadi ide dan gagasan mereka. Ini kalau diteruskan ini karena bisa meledak ini ya. Harapannya luar biasa. Mereka sedang semangat-semangatnya ya. Terima kasih ya. Menurut saya teman-teman teruslah menulis, teruslah berargumentasi, teruslah menuangkan gagasan gitu ya, baik secara tulisan maupun yang lain. Saya kira itu positif, dilanjutkan. Ini potensi yang luar biasa, teman-teman sudah menjadi pemilih. Oke, teman pemilih, Bilik Demokrasi, kita sudahi perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.